Bersowan Kiai Sodron. Tradisi santri, tatkala ada masalah, ia biasanya berburu sowan kepada kiai, meminta wejangan dan atau petuah penyelesaian. Tapi hari itu berbeda. Aku bersowan pada seorang kiai karismatik untuk sebuah acara. Kiai Sodron, semua memanggilnya. Rumah Pak Kiai Sodron yang terkenal itu memiliki bentuk berbeda, tak seperti rumah kebanyakan warga lainnya. Siapapun tatkala masuk ke rumah Pak Kiai itu pasti akan terbawa ke dalam suasana masa lalu. Ia memang sejarawan terkemuka di negeri ini. Di rumah ini banyak para tetua-tetua negeri bersowan, meminta sebuah hidup, tentang petuah, tentang ilmu-ilmu, atau sekedar mencari barokah kehidupan. Tapi di masa kini kami sudah banyak lupa budaya adiluhung itu. Sudah tak menggubris siapa yang dituakan dalam berbangsa. Dahulu kebanyakan penyelesaian masalah adalah disowankan kepada para kiai. Bung Karno bersowan atau meminta nasihat kepada Kiai Hasyim Asy'ari misalnya. Kini yang mereka patuhi kata-katanya adalah orang-orang kaya dan berdasi. Mereka yang hanya punya ilmu jarang didengarkan nasihatnya, memilih ikut yang memberi amplop atau sembako untuk dirinya. Kembali pada rumah Pak Kiai karismatik yang kusowani ini, banyak benda langka di dalam rumah beliau. Buku-buku dan kitab-kitab huruf Jawa kuno menumpuki pustaka pribadinya. Warisan tetua banyak beliau simpan rapi di dalamnya. Aneh, saat aku masuk, aku merasa sangat tunduk, santun jika berada di depan beliau, seperti anak yang sedang sungkem kepada orang tuanya. Meski aku baru mengenalnya hari ini, takdimnya santri di depan kiai pengasuh pesantren, barangkali demikian yang kurasakan. Hormatnya seorang prajurit dengan raja mereka, ataupun seorang menteri pada presidennya. Keangkuhan, emosi, dan amarah seorang pasti akan berganti kedamaian hati tatkala berada di depan Pak Kiai Sodron ini. Seolah auranya adalah pelipur lara bangsa kami. Begitulah keyakinan-keyakinan kami pada Kiai Sepuh yang disakralkan. Aku pernah dengar rumah Pak Kiai ini bukan ia rasai miliknya. Memang benar seperti itu, melainkan rumah ini ia wakafkan untuk pendidikan anak-anak taman kanak-kanak. Dia merasa dia bukan memilikinya. Kesimpulannya, meski ia adalah penulis buku terkemuka di negeri ini, dia adalah pendakwah, sejarawan, ilmuwan yang disegani. Sampai kini ia tak punya rumah pribadi. Bahkan tatkala diundang pengajian kemana-mana, ia naik bus antar kota. Sungguh aku terkesan dengan lajur pengabdian hidup beliau. Selepas mempersilahkan duduk di ruang tamunya, beliau pun lantas bertanya dengan ramah, "Sampean dari mana, Mas?" "Saya dari Majelis Pemuda Sontoloyo, Pak." "Kok baru dengar saya ya?" "Maaf Pak Kiai, memang baru mau kami deklarasikan bersama panjenengan." Beliau dengan entengnya merestui. "Lanjutkan anak muda."